we went down to camp along with Captain Goodwin, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. And there was Captain Washington upon the strapping stallion, and giving orders to his men, I guess there was a million. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy, mind the music and the step and whisper don't be handy. Klopt het dat u een verlofaanvraag heeft ingediend? Ja, dat klopt. Haji Umar Said Cokro Aminoto is door de Nederlanders gearresteerd in Surabaya. En ik heb toestemming voor verlof gevraagd aan professor Klopper. Het is een gewoonte binnen uw familie dat iedereen zich opoffert om een opleiding voor een getalenteerd familielid te kunnen bekostigen. Ja, professor. Ik denk niet dat zelf honger een gezin ervan kan weerhouden om de kosten voor de opleiding van hun kind te betalen. Alles leraarwerk, vader net zo hard, alles andere arbeiders. Moeder zit urenlang batik schilderen tot middernacht, totdat de lamp en haar ogen op zijn. Om met moeite geld te kunnen verdienen voor 1 jaar collegegeld. En mijn zus en haar man helpen ook elke maand mee. Oké, maar als u later alleen als arbeider te werk gaat, hoe denkt u dan om geld terug te kunnen betalen aan de mensen die tijdens de studie hebben geholpen? Dat is niet onze gewoon. Ze zullen boos worden als ik ze probeer terug te betalen. Het is andersom. We moeten altijd bereid zijn om mensen te geholpen die ons hebben geholpen. Wanneer wij het nodig hadden. Dat is het gotong royong. Elkaar helpen. En daarom moet ik naar huis. Nah, waktu itu Bapak memang cita-cita udah mau masuk THS. Jadi sama Utari nih, anaknya Pak Cokro Aminoto, ke Bandung. Bapak masuk ke ITB. Bukan ITB, THS. Jadi Soekarno terpilih masuk ke kota Bandung itu dia tidak lama setelah lulus dari HBS ya. Jadi lulus HBS itu beliau pada bulan Juni dan akhir Juni kemudian dia langsung masuk kota Bandung. Semangat yang sangat memberi Soekarno adalah dia ingin bersekolah di Teknik High School. Dan ya baru berjalan beberapa bulan kemudian dia mendengar berita. Mendengar berita sang mertua Cokro Aminoto yang tadi merupakan tokoh Syarikat Islam kan. Karena Soekarno juga tinggal di Bandung itu karena dia tinggal di salah seorang tokoh Syarikat Islam menjadi sahabat Cokro Aminoto yaitu Sanusi. Dan berita yang Soekarno itu sangat mengejutkan bagi seorang Soekarno ya. Karena katanya Cokro Aminoto ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. THS ini berdiri atau diresmikan itu tanggal 3 Juli ya, 1920
acaranya dilaksanakan di gedung Aula Timur ya. Jadi pada waktu itu sebagai sebuah perguruan tinggi teknik sudah cukup lengkap ya. Jadi ada 2 gedung aula, yang mana Aula Timur itu dipakai sebagai praktikum fisika ya, laboratorium fisika, dan juga ruang kajian dan penelitian bahan bangunan. Ada juga ruang kuliahnya. Kemudian Aula Barat itu bagian sayap utaranya dipakai untuk perpustakaan pusat, bagian tengahnya dipakai sebagai ruang gambar, kemudian bagian selatannya, Aula Barat itu dipakai untuk ada ruangan untuk penyimpanan buku sebelum masuk perpustakaan, ada ruang rektor, ya, ada ruang dekan dan ruang rapat fakultas. Ya. Jadi waktu berdiri 1920 itu memang cuma ada 1 fakultas, namanya Fakultät von Technischer Wissenschaft, ya. Jadi Fakultas Ilmu Teknik. Ya. Jadi jurusannya hanya 1, prodinya namanya program studi sipil. Ya. Pada waktu pembukaan ada 5 guru besar, ya. Jadi Profesor Jan Klopper sebagai guru besar mekanika, kemudian ada Profesor Jacob Krey fisika, kemudian ada Profesor Willem Boomstra itu guru besar matematika, kemudian ada Profesor Richard Leonard Anton Schumacher. Beliau adalah guru besar luar biasa untuk arsitektur atau baukunde, dan ditambah lagi ada Profesor Walter van Alphen de Veer. Ya, dia itu adalah guru besar luar biasa untuk kajian dan penelitian bahan bangunan. Ya, jadi Soekarno itu terdaftar sebagai mahasiswa TH tahun 1921, tapi ada sumber yang mengatakan bahwa dia baru 2 bulan terus dia keluar. Dan dia masuk lagi tahun 1922, dan beliau tamat tahun 1926 ya. Jadi tepat waktu, karena pendidikan TH pada waktu itu 4 tahun. Kalau DELF yang dirujuk sebagai rujukan THS ini 5 tahun. Tapi dianggap setara 5 dan 4 tahun. Dan memang Soekarno itu dinilai cerdas ya, mahasiswa yang cemerlang oleh gurunya Profesor Wolf Schumacher ya. Dan tadi ruang kuliahnya yaitu ya, tadi di sini ada ruang kuliah untuk sal gambar, kemudian di sebelah sini yang sekarang jadi milik program studi sipil, itu dulu tempat gambar, ada ruang asisten dan ruang-ruang kuliah juga ada. Ya. Kalau lagi kuliah di ITB ya Bapak cerita mengenai itulah yang orang pribumi kan cuman berapa sih, yang seangkatan 3 orang apa? Bapak, Roseno, sama Anwari kalau nggak salah. Bertiga, yang lain kan bule semuanya kan. Nah jadi ya Bapak di situ ya benar-benar mesti belajar tekun lah. Soekarno itu punya beberapa karya di Kota Bandung ya, sekitar 8 atau 9 gitu. Kebanyakan rumah tinggal. Itu ada rumah kembar ya, saling berseberangan di belah jalan Malabar, itu rumah kembar ya. Itu dekat sama Schumacher itu karena Schumacher tuh yang punya punya ide. Misalnya mana sih Pranger. Itu kan juga Schumacher ikut membuat desain segala macam. Tapi yang ngerjain, ngegambar segala macam tuh disuruhnya Bung Karno gitu. Jadi ya
kayak apa ya? Ya bukan anak emas tapi ya asistennya Schumacher lah gitu. Rumah di mana Schumacher punya ide, dia bikin sketch. Nah, nanti yang membuat benernya tuh gambar tekniknya apa segala tuh Bapak. Jadi karena banyaknya kalangan terpelajar di Bandung, tentunya membutuhkan banyak suplai buku. Ya. Salah satunya bisa didapatkan di perpustakaan Loje Xinyan, yaitu milik kelompok Freemasonry di Bandung. Dikatakan bahwa semua buku-buku hukum itu bisa diakses di sana, ya. Tentunya lewat tangan dari Mr. Satono tadi. Yang barangkali yang perlu kita ketahui bersama bahwa Soekarno masuk kota Bandung itu sudah punya kemampuan pertama dia pengetahuan tentang politik. Karena di Surabaya lah Soekarno belajar politik melalui bacaan-bacaan secara otodidak. Ya. Maka dalam mereka Soekarno katakan saya itu seperti berdialog saja dengan Thomas Jefferson yang menghasilkan Deklarasi Independen. Saya itu seperti bersalaman dengan George Washington, dengan tokoh-tokoh Lenin dia, kemudian Rousseau dia, kemudian juga bicara dia dengan yang namanya itu Karl Marx, Engel, Hegel, dia sangat akrab. Jangan dia itu karena batin Soekarno selama di Surabaya bergelut dengan mereka itu dengan bacaan mereka. Bahkan tentang kemampuan dia berpidato, saya yakin Soekarno sangat terinspirasi oleh seorang tokoh orator Prancis yang sangat luar biasa, yaitu Jean Jouard. Dia itu tokoh yang luar biasa, dia punya orator yang sangat luar biasa. Jadi Soekarno itu sudah mempelajari itu semua dari bacaan. Jadi kalau bisa bicara pengetahuannya barangkali kalau sekarang udah dalam tahapan cum laude itu ya, karena baca udah luar biasa. Itu padahal masih HBS bayangkan. Dan kemudian dia juga belajar dari seorang Cokro. Bagaimana cara berpidato Cokro, dia pelajari betul. Karena hampir setiap kegiatan politik dalam beberapa kemudian Soekarno banyak mengajak Soekarno. Bahkan dalam kesempatan Soekarno itu diberikan oleh Cokro untuk silakan Anda wakili saya untuk bicara dalam sebuah forum. Dan Soekarno yang memberikan kemampuan itu. Dan Soekarno juga sudah menulis HBS, bayangkan. Masuk HBS dia, sudah menulis dia. Apalagi dengan Cokro kan ya, orang tua dan mertua dan sekaligus barangkali tokoh yang dia kagumi saat itu. Dan dia sudah punya kemampuan orator, kemampuan. Maka dia masuk kota Bandung kemudian, kembali. Bandung semakin mengasah kemampuan itu semua. Kemampuan dia berpidato, kemampuan menulis, dan juga kemampuan beliau menganalisis permasalahan seperti itu. Bahwa satu saat nanti, eksploitasi Dalong Parlong, nasyong par nasyong akan lenyap dari bumi Indonesia. Merdeka! 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 Ya, Belanda sudah lama dijajah di sini. Kita bangsa Jawa sudah lama, Bung. Berapa lama lagi bangsa Belanda di sini, Bung? Satu-satunya cara agar kita lekas merdeka, kita harus memperkuat diri kita semua. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Celebes. Semua harus bersatu di bawah bendera merah putih. Merdeka! Dan pidato Bung Karno itu menjadi sangat, bisa dikatakan, sangat menggetarkan rezim kolonial dengan kiri yang sangat luar biasa. Dan akibatnya apa? Dicirian, kata orang Sunda, dicirian dia, ditandai dia oleh pemerintah Belanda melalui polisi rahasianya. Ini anak muda ini baru muncul udah sangat berbahaya gitu, udah dicirian. Dan yang kalau itu kan pasti rezim itu bagaimana dilihat bacaan Soekarno kan, siapa nih Soekarno ini nih? Oh ternyata dia mahasiswa THS. Maka rezim melalui rektor THS sudah bicara melalui presiden THS bahwa tolong ini ditegur, anak ini bahaya ini. Dan ya Klopper manggil Soekarno kan, setelah pidato itu. Intinya gini lah, Anda itu kuliah yang betul di sini, jangan macam-macam lah gitu lah, seperti itu kan. Kuliah yang betul. Kalau perlu bisa Anda itu kalau kuliah Anda bagaimana bisa selesai kuliah? Soekarno kayak kenapa dia Anda kembali bicara seperti itu dan pidato? Itu kan urusan politik, urusan orang dewasa, urusan orang lain. Anda nggak usah ikut terlibat, beresin dulu kuliah. Bapak tuh kalau dapat ide udah nulis mah lancar aja. Tapi Bapak nggak bisa ngetik. Jadi kalau bikin artikel tulis tangan. Tulis tangan ya kalau menurut Bapak tuh untuk 5.000 kata tuh dalam waktu 4 jam bisa selesai lah.
tulis tangan ya. Apalagi kalau masalahnya masalah politik, udah deh ngelotok. Kawah Chandra di mukanya untuk Bung Karno menjadi seorang tokoh, pemimpin politik, orator, segala macam, bahkan mengkreasi ideologinya itu di Bandung, bukan di mana-mana lagi. Ari ayun, ari ayun, ayun ambing. Ari ayun, ari ayun, ayun ambing. Gelis gerabobo nu gelis jimat anaking. Engkus kumaha ayeuna kuliahna? Ya bagus, Git. Leres. Anjeun ka dieu dijajak ku Pak Cokro kangge diajar sareng ngarengsekeun kuliah. Iya, Git. Meski dalam isi kepalaku adalah perjuangan, aku akan tetap menyelesaikan kuliahku. Oming bobo. Teu acan. Ieu bade dieyong-eyong heula. Sok atuh. Dudadidang, dadu-dadung, dadu-dadung. Baik, jadi kalau bicara Inggit dan Soekarno sebelum kemerdekaan ya, maka saya menyatakan Inggit adalah Soekarno, Soekarno adalah Inggit. Kenapa demikian? Karena kontribusi Inggit sangat luar biasa dengan Bung Karno, terutama sesudah mereka menikah pada Maret 1923. Pada masa mereka tinggal di Bandung dari 21 hingga 33, jadi kali 12 tahun itu Soekarno adalah Inggit, Inggit adalah Soekarno. Kenapa? Karena Inggit selalu ada di mana Soekarno ada. Hampir tidak pernah ada peristiwa di mana Soekarno ada dan Inggit tidak ada. Sebagai Inggit Soekarno ada, maka Inggit di sana ada. Ada beberapa rumah yang dia rancang ya, jadi ciri-cirinya mungkin kalau dari denah simetris ya, kemudian proporsinya ada kepala, badan, kaki ya, jadi ada atap ya, ada dindingnya sebagai badan dan kaki dan yang diperlihatkan lewat tampilan fasadnya. Nah, atap yang digunakan itu biasanya atap perisai ya, dan ada elemen atau ornamen mustaka ya, semacam cungkup di ujung atap perisainya itu ya. Dan penggunaan material lokal sangat kental dalam bangunan beliau itu, karya-karya beliau. Kemudian juga ya ciri bangunan tropis ya, jadi dikatakan juga ini adalah salah satu langgam arsitektur Indisch ya, jadi mencoba melihat kondisi lokal tropis ya, dengan bukaan jendela yang diupayakan terlindungi ya. Kemudian juga penggunaan ornamen ya, penggunaan ornamen ini ada kaitannya juga dengan pengaruhnya Schumacher ya. Jadi Schumacher itu kan pernah melakukan grand tour ke Amerika Serikat sebelum dia menjadi profesor di TH ya, dan itu bisa kita lihat juga di beberapa karyanya Pak Karno gitu ya. Patung pembebasan Irian Barat itu kan yang sketsnya Bapak. Terus diapakan untuk gambar teknisnya yang betul ditugaskan Hengantung. Tapi skets utamanya Bapak. Itu patung Dirgantara yang di mana tuh Pancoran, itu sketsanya Bung Karno. Kalau Mas tuh yang jadi favorit ya itu Monas.
Monas yang menurut Mas Sto masterpiece-nya lah. Karena sketsa pertama juga itu Bapak kan yang bikin, walaupun selanjutnya arsiteknya kalau nggak salah Sudarsono yang ditugasi. Tempat utama bagi kalangan pribumi untuk bisa berdiskusi, kemudian saling bertukar pendapat mengenai konsep perjuangan. Ya. Yang pertama adalah di Sociëteit Ons Genoegen. Di sini beberapa kelompok pemuda biasa mengadakan kongres sederhana ya, atau mereka biasa mengadakan diskusi dengan tema tertentu ya, untuk bisa saling menguatkan. Kemudian selain di Ons Genoegen, para pemuda ini juga bisa berkumpul di Jalan Pungkur nomor 7, yang tidak lain adalah kediaman dari Dr. Andes Sosohartono, kakaknya Kartini, yang juga di lokasi tersebut juga terdapat sekolah taman siswa. Ingenieur Sukarno. Dit diploma kan elk moment worden verschillend. Maar onthoud dat wat in de eeuwigheid kan blijven is iemands karakter. Iemands karakter kan ertoe bijdragen dat hij voor altijd blijft verbonden in het hart van het volk. Bedankt. En ik zal altijd aan u blijven denken, professor. Dank u wel. Ik waardeer uw talent en ik zou niet graag zien dat dat talent verloren gaat. U heeft een creatieve geest en daarom wil ik u verzoeken om samen met de regering een bouwplan te maken voor de residentie van de regent. Professor, u heeft gezegd dat ik in vakgebied creatief ben. En ja, ik wil iets creëren, maar dan voor mezelf. Ik wil niet zeker of ik in de toekomst een bouwer van huizen zal worden. Mijn doel is om de bouwer van de natie te worden. 1926 itu dia memang bersama Insinyur Anwari itu membuka biro arsitek dan insinyur ya. Dia itu pasang iklan, ya dia mengerjakan segala macam bangunan dari yang kecil sampai yang besar. Rumah tinggal, jembatan, gudang, masjid, ya, dan lain-lain. Itu menurut iklannya demikian. Tapi memang biro buatan Pak Karno itu tidak berlangsung lama ya. Karena pada saat itu kan situasinya kurang mendukung, ya. Ekonomi sedang lesu, ya, ekonomi dunia, ya. Kemudian juga mendekati perang dunia itu juga kan banyak masalah. Dan karena Soekarno itu dianggap public enemy, ya, jadi tidak banyak klien yang mau meminta jasa beliau. Ya. Kalau tidak salah itu hanya berlangsung 3 tahun, setelah itu kantornya bubar ya. Dan dia lebih sibuk dengan kegiatan urusan pergerakan ya menuju kemerdekaan. Pada saat Soekarno ditangkap di rumah Suyudi di Jogja. Di Jogja ditangkap sama Yudi kan, bersama Mas Gun, bersama Cipto, bisa ditangkap itu. Saya yakin, karena sikap kritis dia yang luar biasa, Soekarno punya keyakinan bahwa saya pasti akan ditangkap di suatu saat. Dan waktu yang diperkirakan Soekarno terjadi, meskipun sudah mengira, tapi Soekarno kaget, inggit kaget. Tapi ternyata Soekarno hanya 1 malam saja ditahan di Jogja, setelah dia dibawa ke Bandung. Dan tiba di Bandung pada tanggal 30 Desember dan tidak dengan menggunakan kereta, tapi kereta tidak berhenti di stasiun Bandung. Karena apa? Karena penahanan Soekarno begitu cepat menyebar di antara kalangan pergerakan saat itu. Maka seakan-akan begini,
begitu ada berita demikian mereka ingin meresponnya, memberikan kasarnya, menyambutlah kalau sampai tiba di Bandung. Barangkali bisa jadi mereka akan membuat aksi-aksi penolakan terhadap penahanan Bung Karno. Maka tidak heran kalau rezim kolonial kemudian tidak memberhentikan kereta itu atau tidak turun di stasiun Bandung tapi di stasiun Cicalengka. Dari stasiun Cicalengka itulah kemudian Soekarno dibawa lagi dengan menggunakan mobil menuju penjara Bancai. Nah, di situ kelebihannya yang tadi saya bilang, keimanannya Bung Karno kuat. Jadi Bung Karno kayak digranat di Cikini apa gimana, ya biasa, ya udahlah kalau memang saya udah dipanggil sama yang di atas ya pastilah. Tapi selama belum, siapapun nggak akan bisa. Jadi keimanannya tuh kuat. Haraplah pikirkan tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabda Prabu Jayabaya sampai ini hari masih terus menyalakan harapan rakyat? Apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang Imam Mahdi atau Heru Cokro atau turunan dari seorang Wali Songo? Tak lain tak bukan ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak henti-hentinya, tak habis-habisnya menunggu-nunggu dan mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagai orang yang berada di dalam kegelapan, tak henti-hentinya pula saben jam, saben menit, saben detik menunggu-nunggu dan mengharap-harapkan akan datangnya matahari terbit. Oh, siapa yang mengerti akan sebab-sebab lebih dalam ini? Siapa yang mengerti akan giver underground, akan kepercayaan rakyat ini?